Halo para sobat belajar, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian semua pasti dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada tayangan kali ini saya Mr. Hadi akan membahas beberapa soal yang seringkali muncul pada saat Olimpiade Matematika, khususnya Olimpiade SMP ataupun SMA ya. Nah, tidak pakai menunggu lama, kita segera bahas ya 3 soal berikut ini. Nah, soal yang pertama ya. Diketahui di sini X, Y, dan Z adalah 3 bilangan yang positif. Kemudian 3X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 1. Nah, buktikan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat lebih besar atau sama dengan 1/50. Nah, di sini tentunya kalau kita melihat soal ini ya, kita terus berpikir dulu gimana caranya, gitu. Macam-macam sobat belajar ya, yang sudah terpikirkan ya selama ini ya. Ada yang ini dikuadratkan saja ya. Jadi 3X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 1 dikuadratkan ya. Nah, ternyata setelah dikuadratkan bukannya terbukti tapi tambah susah ya, tambah ruwet nantinya ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada juga yang seperti ini, bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Itu adalah sebuah bentuk yang definite positif, ya toh, sehingga tidak bisa difaktorkan, ya, sehingga juga susah mau merubah dalam bentuk 3X tambah 4Y tambah 5Z sama dengan 1. Nah, sobat belajar, untuk mengerjakan soal ini, lebih dulu sobat belajar harus mengetahui apa sebuah teorema di dalam matematika, khususnya pada aljabar ya, yaitu tentang ketidaksamaan Cauchy. Cauchy-Schwarz sih lengkapnya ya, Cauchy-Schwarz. Nah, ya. Jadi ketidaksamaan Cauchy-Schwarz itu sebuah teorema dalam matematika yang bunyinya begini sobat belajar. Jadi jika A1, A2, A3 dan seterusnya katakanlah sampai AN, kemudian B1, B2, B3 katakanlah sampai BN ya, adalah bilangan-bilangan yang positif. Bilangan-bilangan yang positif. Positif itu artinya lebih besar dari 0 ya sobat belajar ya. 0 itu bukan bilangan positif. 0 tetap 0 ya. Jadi bilangan positif itu sebuah bilangan yang lebih besar dari 0. Jadi Cauchy-Schwarz itu bunyinya begini, jika A1, A2 sampai AN, kemudian B1, B2 sampai BN adalah bilangan-bilangan positif, maka ya di sini berlaku bahwa A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 ya dan seterusnya ya, katakanlah ditambah sampai AN BN. Kalau ini dikuadratkan, maka dia hasilnya akan lebih kecil sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah sampai AN kuadrat dikalikan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah sampai BN kuadrat. Nah, ini adalah bunyi dari teorema Cauchy-Schwarz. Ya. Nah, sehingga sekarang kalau kita terapkan di sini, ya pertama kita lihat dulu, apakah soal ini memenuhi kondisi Cauchy-Schwarz tidak? Nah, Cauchy-Schwarz itu pertama bahwa
A1, A2 sampai AAN, B1, B2 sampai BN semuanya adalah bilangan positif. Nah, di sini EGZ adalah bilangan positif, ya. Kemudian di sini 3, 4, 5 juga semuanya bilangan positif. Berarti dia memenuhi ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Sehingga kalau itu kita terapkan di sini berarti kita peroleh 3X ditambah 4Y ditambah 5Z, ya. Kalau dikuadratkan, dia akan lebih besar atau sama, lebih kecil, ya. Maaf. Lebih kecil atau sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat kali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, sedangkan kita tahu 3X tambah 4Y tambah 5Z itu adalah 1, Sobat Belajar. Ya, jadi 1 lebih kecil atau sama dengan 9 ditambah 16 ditambah 25 dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Atau kalau saya nulisnya saya balik ya dari kanan dulu, berarti kita peroleh nanti 9 ditambah 16, 25, 25 tambah 25, 50. Ya, 50 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat lebih besar atau sama dengan 1. Sehingga kalau saya bagi dengan 50, ya, berarti kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya, lebih besar atau sama dengan 1/50. Sehingga pernyataan di atas terbukti. Ya, nah mudah kan Sobat Belajar ya? Nah, ini memang untuk materi Olimpiade itu banyak ya, teorema-teorema, dalil-dalil yang harus kita ketahui ya untuk menyelesaikan soal-soal yang bermunculan di Olimpiade ya. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Nah, di sini Sobat Belajar. Jika X lebih besar dari 0, buktikan bahwa X pangkat 2021 ditambah X pangkat 2020 ditambah X pangkat 2019 dan seterusnya sampai nanti ditambah 1/X pangkat 2019 ditambah 1/X pangkat 2020 ditambah 1/X pangkat 2021 itu lebih besar atau sama dengan 4043. Wow, ya. Nah, ini ya Sobat Belajar, kalau saya tulis ya agak lengkap, jadi saya mulai dari sini, X pangkat 2021 ditambah X pangkat 2020 ditambah X pangkat 2019 ditambah dan seterusnya, nanti terakhir pasti ditambah X pangkat 1 ya Sobat Belajar, berikutnya ditambah 1, terus dibagi X lagi kan, ini setiap kali indeksnya bertambah 1 berarti dia ditambah dikali 1/X dikali 1/X gitu ya. Jadi ditambah 1/X dan seterusnya sampai nanti ditambah 1/X pangkat 2019 ditambah 1/X pangkat 2020 ditambah 1/X pangkat 2021. Nah, jadi yang ruas kiri kalau kita jabarkan itu seperti ini Sobat Belajar ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan Sobat Belajar, di sini ya, dari sini sampai sini itu ada 2021 suku. Ya. Dari sini sampai sini itu juga ada 2021 suku. Sehingga totalnya nanti itu adalah 4043 suku. Ya, 4043 suku, ya. Nah, sekarang kita beralih dulu ke hal lain ya yang kita perlukan nanti ya. Nah, begini Sobat Belajar, ya. Jika di sini saya punya sebuah bilangan Sobat Belajar, katakanlah
X, ya, yang lebih besar dari 0. Berarti 0 nggak boleh ya, Sobat Belajar. Maka, ya, akar X dikurangi 1 per akar X. Kalau dikuadratkan, pasti lebih besar sama dengan 0. Ingat Sobat Belajar, sebuah bilangan tidak peduli dia positif, negatif, ataupun 0, ya, kalau dikuadratkan hasilnya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Nah, berarti sekarang sama, akar X dikurangi 1 per akar X, kalau dikuadratkan pasti lebih besar sama dengan 0. Ya. Paling tidak pada saat X-nya 1, berarti di sini akar 1 dikurangi 1 per akar 1 berarti kan 0 ya, Sobat Belajar ya. 0 dikuadratkan 0. Ketaksamaan ini masih tetap terpenuhi. Ya. Nah, sekarang kalau ini kita jabarkan, akar X min 1 per akar X kuadrat itu berarti sama dengan X min 2 kali akar X kali 1 per akar X ditambah 1 per akar 1 per X ya, itu akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini bisa kita coret Sobat Belajar, sehingga kita peroleh X min 2 ditambah 1 per X pasti lebih besar sama dengan 0. Atau X ditambah 1 per X pasti lebih besar sama dengan 2. Ya, ini berlaku apabila X-nya lebih besar dari 0. Ingat ya Sobat Belajar ya. Kalau X-nya negatif, tidak bisa seperti ini ya. Karena kan akar dari sebuah bilangan negatif kan tidak ada masalahnya. Ya. Nah, sekarang ini yang akan kita pakai ya. Konsep inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal di atas ya. Nah, sekarang soal di atas ini bisa saya tulis seperti ini Sobat Belajar ya. Itu sama dengan 1 itu saya taruh paling depan ya. Ditambah ini tadi loh Sobat Belajar ya. Nah, 1 ini ya, 1 itu saya taruh paling depan. Ditambah saya mulai dari pangkat 1 dulu. X saya pasangkan dengan 1 per X. Nah, ini ya. Jadi yang ini saya pasangkan dengan ini. Berikutnya berarti X pangkat 2 saya pasangkan dengan 1 per X pangkat 2. Dan seterusnya sampai ditambah X pangkat 2019 ditambah 1/, X pangkat 2019 plus X pangkat 2020 plus 1/, X pangkat 2020 ditambah X pangkat 2021 plus 1/, X pangkat 2021. Nah, sekarang Sobat Belajar, menurut hasil yang kita dapatkan ini tadi, bahwa untuk setiap bilangan X yang positif, X ditambah 1/, X pasti lebih besar sama dengan 2. Sehingga bentuk ini menjadi lebih besar sama dengan 1 plus, nah ini berapa? 2. Ini juga 2. Dan seterusnya, ini juga 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Ya, atau lebih besar dari sama dengan 1 ditambah. Nah, dari sini sampai sini itu ada 2021 suku. Ya, ini X pangkat 1, X pangkat 2, sampai X pangkat 2021. Jadi ada 2021 suku. Jadi kalau menurut prinsip perkalian kan 2 tambah 2 tambah 2 sampai 2021 ya toh. Suku berarti sama dengan 2021 dikalikan 2. Ya, atau lebih besar sama dengan 1 ditambah 4042 atau lebih besar sama dengan 4043. Nah, sudah terbukti ya Sobat Belajar ya. Nah, mudah kan sebetulnya?
Konsep yang kita pakai juga konsep yang sangat sederhana, yaitu bahwa sebuah bilangan apabila dikuadratkan pasti lebih besar sama dengan 0. Ya. Oke, kita teruskan sekarang Sobat Belajar ya, yaitu soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga. Nah, ini ya. Jika 1 plus tan 1 derajat kali 1 plus tan 2 derajat kali 1 plus tan 3 derajat sampai kali 1 plus tan 45 derajat itu sama dengan 2 pangkat n, maka tentukan nilai n yang memenuhi. Ya. Nah, begini Sobat Belajar ya. Jadi, kita lihat di sini ya. Bentuk yang sebelah kiri, nah ini bentuk yang sebelah kiri, itu bisa saya tulis begini. 1, saya dahulukan dulu yang 1 plus tan 45. Ya. Ini kan berarti ada 45 suku ya. Ada 45 suku. Ya. Jadi di sini 1 plus tan 45. Nah, saya taruh paling depan yang ini. Kemudian, nah yang sebelah sini 1 plus tan 1. Saya pasangkan dengan 1 plus tan 44 kali 1 plus tan 2. Saya pasangkan dengan 1 plus tan 43. Ya. Dan seterusnya, nanti terakhir itu pasti 1 plus tan 22 dikali 1 plus tan 43. 23. Nah, ya, jadi bentuk ini bisa saya ubah menjadi bentuk seperti itu. Nah, apa istimewanya dari yang bentuk ini dalam kurung ini? Lihat, 1 dan 44. Jumlahnya berapa Sobat Belajar? 45. 2 dan 43. Jumlahnya berapa? Sama, 45. Jadi ada sebuah keseragaman pola di sini ya, bahwa jumlah sudutnya pasti 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat apa istimewanya ya. Bentuk 1 plus tan, katakanlah ya, 1 plus tan A ya dikalikan 1 plus tan B. Ya. Di mana di sini bentuk istimewanya A tambah B itu sama dengan 45 derajat. Ya. Nah, sekarang gini Sobat Belajar ya. Ini kan berarti kalau kita kalikan kan jadinya 1 plus tan A plus tan B plus tan A kali tan B. Ya. Nah, sekarang kita punya di sini A plus B sama dengan 45 derajat. Nah, berarti tan A tambah B sama dengan tan 45 derajat. Ya. Nah, kita tahu di sini tan A plus B itu adalah apa? Tan A plus tan B dibagi 1 dikurangi tan A kali tan B. Dan kita juga tahu tan 45 adalah 1. Ya, sehingga kita peroleh tan A ditambah tan B itu sama dengan 1 min tan A kali tan B. Nah, sehingga bentuk di sini, Sobat Belajar, tan A tambah tan B itu bisa kita ubah jadi 1 plus 1 min tan A kali tan B ditambah tan A tan B. Nah, saya rasa ini mudah ya, kita coret, ya berarti tinggal 2. Nah, ternyata Sobat Belajar, bentuk dari 1 plus tan A kali 1 plus tan B
Jika A plus B-nya sama dengan 45, itu sama dengan 2. Ya toh? Nah, berarti sekarang bentuk ini itu menjadi begini, Sobat Belajar, sama dengan, nah yang ini dulu ya, yang pertama, 1 plus tan 45, kita tahu tan 45 1, ya, kali, nah yang sebelah sini, ya, 1 plus tan 1, 1 plus tan 44, itu adalah 2. Ini juga 2, terus sampai 2. Sampai berapa kali? Ini kan 1, 2, sampai 22 di sini ya Sobat Belajar. Nah, berarti di sini ada 22 faktor. Berarti sama dengan 2, ini kali 2 pangkat 22. Atau 2 pangkat 23. Nah, sehingga kita peroleh N itu adalah 23. Nah, oke, Sobat Belajar, ya. Nah, saya rasa eh, cukup mudah untuk dipahami. Kalau nanti Sobat Belajar ada pertanyaan, silahkan Sobat Belajar tulis di kolom komentar, ya. Nah, untuk tayangan hari ini saya sudahi sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Bye-bye.